alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq likullihi wa kafa billahi syaida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua, pada pagi hari ini kita diberi nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat kebersamaan dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah kita bisa berkumpul di acara MQ pagi ini. Pada pekan yang lalu telah kita bahas bagaimana peranan saum dalam tanda kutip mengobati asam lambung. Walaupun sekali lagi bahwa asam lambung itu bukan penyakit, tetapi sudah menjadi pergeseran makna begitu, sehingga asam lambung itu dianggap sebagai sebuah penyakit. Padahal pekan lalu telah kita uraikan bahwa asam lambung itu adalah sahabat kita, ya. Jadi sekali lagi asam lambung itu adalah sahabat kita. Asam lambung itu diproduksi oleh dinding-dinding lambung, di antaranya ada 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk membantu pencernaan makanan nih, makanan sarapan begitu ya, makanan pokok, makanan selingan, buah-buahan dicerna tuh, di antaranya oleh asam lambung. Kemudian asam lambung juga bermanfaat untuk membunuh bakteri-bakteri yang menurut kita bakteri itu jahat, sehingga tubuh kita itu bisa terlindungi oleh masuknya bakteri-bakteri jahat. Nah, fungsi yang ketiga dari asam lambung itu adalah sebagai mekanisme proses pencernaan secara kimiawi. Jadi, sahabat-sahabat semua, sekali lagi asam lambung itu adalah bukan musuh kita ya. Asam lambung itu adalah sahabat kita. Kapan asam lambung berbahaya? Yaitu jika kadarnya itu berlebihan. Jadi, ketika kadarnya berlebihan, maka asam lambung ini lama-kelamaan akan mengiritasi dinding lambung. Pada keadaan normal sebetulnya lambung itu mempunyai sistem pertahanan. Jadi punya lapisan. Lapisan diantaranya untuk menahan asamnya lambung. Begitu ya. Ya memang unik. Asam lambung itu diproduksi oleh lambung, tetapi jika berlebihan bisa merusak dinding lambung. Ketika berlebihan inilah yang menyebabkan seseorang itu sakit. Sehingga dikatakan, wah asam lambung saya lagi naik, asam lambung saya lagi kumat, asam lambung saya lagi kronis, begitu ya. Padahal asam lambung adalah sahabat kita, sahabat-sahabat semua. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan coba telusuri lebih dalam lagi, ya. Bagaimana lambung itu mempunyai sistem pertahanan. Baik itu pertahanan terhadap asam lambung yang diproduksi oleh lambungnya sendiri, ataupun pertahanan terhadap makanan-makanan atau zat-zat yang masuk, sehingga makanan zat itu tidak membahayakan bagi lambung. Nah, pada kajian selanjutnya kita akan kaji juga bagaimana peranan saum Ramadan. Nah, peranan saum Ramadan terkait dengan pertahanan lambung yang telah dibentuk. Baik, kita akan coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua ya. Bagi yang ingin sharing silahkan, bagi yang ingin diskusi mangga silahkan. Mudah-mudahan kajian ini kita selesai pada jam 6. Andai kata mungkin nanti ada yang perlu didiskusikan lebih waktunya dari jam 6, silakan sahabat-sahabat semua nanti bisa bergeser ke Zoom ya. Di Zoom insya Allah kita akan bahas mungkin lebih spesifik, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Baik sahabat-sahabat semua, kita coba kembali lihat bagaimana lambung. Nih, jadi lambung itu adalah salah satu bagian dari sistem pencernaan kita teman-teman ya. Mulut, nih, makanan masuk ke mulut dikunyah, kemudian masuk ke dalam osofagus, kemudian masuk ke lambung. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini ya. Nih lambung. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ketika dikatakan asam lambungnya lagi naik, artinya
kemungkinan jumlahnya itu melebihi dari kapasitas. Berapa sih dok asam lambung keluar? Asam lambung itu adalah bagian dari cairan lambung. Cairan lambung itu tidak hanya asam lambung, tapi di sana juga ada pepsin, kemudian ada cairan-cairan lain ya. Nah, dikatakan asam lambung lagi naik, umumnya asam lambung ini melewati klep ini. Melewati klep, kalau kita katakan sih di sini gastroesofageal. Di sini ya. Di sini adalah gaster, di sini adalah esophagus. Ya, di sini valve. Ketika makanan masuk dari esophagus, dari mulut begitu ya, masuk ke dalam lambung, maka katup ini akan nutup. Nih, katup ini nutup ya. Ketika katup ini terbuka, yang terjadi adalah dari lambung akan naik ke esophagus. Di sini tingkat keasamannya sangat tinggi, pH-nya sangat rendah. Di sini didesain tidak untuk pH rendah. Sehingga terasa panas di sini. Terasa ada yang membakar, disebut heartburn begitu ya. Heartburn di sini. Jadi serasa terbakar. Nah, lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit. Sampai ke tenggorokan, sampai ke atas sini. Kadang-kadang gejalanya ada batuk-batuk karena ada rangsangan dari namanya paring ya di atas. Inilah yang disebut dengan GERD, gastroesophageal reflux. Reflux itu artinya balik ya, reflux disease. Nah, pada pekan kemarin kita telah bahas bagaimana asam lambung ini bisa dikendalikan di antaranya oleh pengendalian emosi. Asam lambung ini bisa dikendalikan di antaranya oleh pengendalian makanan. Baik, kita lihat sahabat-sahabat. Terus ini satu persatu. Nah, ini dinding lambung bagian dalam ya. Jadi lambung itu ototnya Masya Allah. Di sini paling tidak ada 3 lapis nih teman-teman. Otot yang berfungsi untuk menggiling. Menggiling makanan yang kita masuk. Ada nasi goreng digiling, ada ketela pohon, ada ubi digiling, segala macam ya. Disinilah tempat penggilingan dihancurkan. Selain digiling secara mekanik, juga ada secara enzimatik dan secara kimiawi. Secara kimiawi di sini ada asam lambung. Jadi asam lambung itu berfungsi ya untuk membantu pencernaan. Kemudian secara enzimatik di sini juga ada pepsin ya untuk menghancurkan partikel-partikel makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil ya. Jadi inilah lambung yang kita miliki ini. Rata-rata pada orang dewasa mempunyai volume sekitar 750 sampai 1500. Ketika Rasulullah SAW mensabdakan bahwa isilah perutmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, dan sepertiga dengan udara. Artinya ketika lambung kita ini volumenya itu sekitar 1000, antara 750 sampai 1000 ketika kosong, maka diisi itu oleh makanan sekitar 200 ml, oleh air juga sekitar 200 ml, kemudian udara sekitar 250 liter. Kemudian bisa juga dinaikkan makanan 500 ml, air 500 ml, kemudian udara 500 ml. Kapasitas rata-rata dalam keadaan penuh itu sekitar 1.500 sampai 1.800. Jadi dok, bagaimana yang dikatakan makanan itu sepertiga diisi, lambung itu diisi oleh makanan? Yaitu berarti makanan tersebut berkisar antara 200 sampai 500 ml. Air juga antara 500 ml, begitu ya. Nah, ada yang menarik teman-teman. Bagaimana kalau tidur itu miring ke arah kanan? Menarik sekali kalau kita kaji di sini ya. Mohon maaf, ini keluar dari pokok bahasan ya. Kalau tidur ke arah kanan, teman-teman miring ya, miring kalau disunahkan. Kalau tidur itu permulaan miring ke arah kanan. Ternyata kalau tidur miring ke arah kanan di sini, kemungkinan tertutupnya di sini adalah gastroesophageal valve di sini. Kemudian di sini adalah pyloric sphincter, ya. Kemungkinan di sini lebih terbuka dan di sini lebih tertutup. Artinya ada kemungkinan cairan lambung yang diproduksi itu akan mudah mengalir ke daerah usus halus,
dan akan tertahan jika ada aliran darah, aliran makanan tersebut balik ke arah atas. Masya Allah. Sehingga teman-teman bisa rasakan ya, bagaimana kalau misalnya terpaksa tidur, makanan itu masih ada. Idealnya kan tidur itu 3 jam setelah makan terakhir. Andai kata terpaksa makanan masih ada, akan terasa. Bagaimana teman-teman kalau miring ke kiri, itu akan serasa ada makanan itu kembali ke atas. Dibandingkan dengan kalau kalau kita itu miring ke kiri. Itu kalau dilihat dari segi anatomi lambung. Berarti ini mengurangi terjadinya resiko gastroesophageal reflux disease. Ini teman-teman ya, Masya Allah. Belum lagi kalau kita lihat dari aspek jantung dan pembuluh darah. Di sana kalau miring ke kanan itu adalah rangsangan vagus yang terbesar. Sehingga kemungkinan kecil terjadinya kelainan irama jantung yang diakibatkan oleh posisi. Masya Allah. Semoga nanti kita akan bahas secara ilmiah ya, bagaimana tidur itu kita kaji dalam ilmu kedokteran. Baik, nah sekarang kan temanya masalah lambung. Nah ini lambungnya teman-teman. Ini lambungnya. Di dalam lambung itu kan ada seperti lipatan-lipatan seperti ini. Sebetulnya ini penuh dengan lendir. Lendir yang menempel, yang melindungi yang melindungi mukosa lambung. Kurang lebih lapisan seperti ini teman-teman. Ini ada gel. Nih, ada jelly seperti ini. Nah, jelly inilah yang melindungi sel-sel lambung yang kuning nih. Dari asam lambung yang diproduksi oleh lambung sendiri. Kenapa? Karena pada saat produksi, asam lambung itu akan masuk melalui aliran khusus. Sehingga tidak kontak dengan sel-sel di dinding lambung. Tetapi ketika sudah nyampe ke permukaan, dia itu akan sulit kontak dengan sel-sel lambung. Karena di sini ada lapisan dari yang disebut dengan mucous layer. Jadi ada lapisan lendir di sini yang akan melindungi terhadap asamnya lambung. Ketika lapisan ini baik, maka kemungkinan asam lambung itu tidak memberikan kerusakan pada dinding lambung. Tetapi ketika lapisan ini rusak, maka kemungkinan sel-sel lambung yang tidak didesain untuk asam yang begitu rendah, tingkat keasaman yang begitu tinggi, begitu ya, pH yang begitu rendah, akan mengalami kerusakan di sini. Dok, kenapa kan diproduksinya oleh lambung sendiri? Iya, betul. Tapi ketika diproduksi, dia dihasilkan oleh sel khusus, kemudian dia dialirkan melalui aliran khusus. Ketika dia itu keluar dari aliran itu, ya, dari saluran itu, kemudian dia kontak dengan lain, sama akan terjadi kerusakan. Bayangkan kalau misalnya makan daging, kemudian makan yang keras-keras, itu juga hancur. Demikian juga dengan sel-sel yang ada di dalam lambung. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi, kalau kita perhatikan ya, lendir-lendir ini diproduksi oleh sel-sel lambung. Kemudian sebagian disimpan, kemudian sebagian dikeluarkan. Kapan dikeluarkannya? Terus-menerus 24 jam. Terutama jika ada pengeluaran atau terangsang oleh makanan yang masuk. Nah, inilah sahabat-sahabat semua kalau terjadi kerusakan. Misalnya yang menyebabkan kerusakan ini adalah infeksi dari Helicobacter pylori. Kemudian juga oleh adanya obat-obatan. Misalnya non-steroid anti-inflammatory drug. Atau misalnya ada makanan-makanan tertentu yang merangsang. Maka lapisan-lapisan yang tadinya melindungi dinding lambung terhadap asam yang diproduksinya sendiri akan rusak. Terjadilah peradangan di sini, lihat teman-teman ya. Lihat di gambar 4 kan, terjadinya peradangan di sini karena terjadinya kerusakan. Ya. Di sini sebetulnya ada lapisan yang mengandung ureum. Ureum ini kadang-kadang bisa dipecah oleh Helicobacter ini karena ada zat yang bisa menghancurkan lapisan ureum. Lapisan ureum adalah bagian dari pertahanan lambung.
Ya, ketika lapisan itu dirusak oleh zat yang disebut dengan urease, enzim yang dikeluarkan oleh Helicobacter, maka akan terjadi kerusakan seperti ini. Nah, inilah tahap akhirnya, teman-teman. Terjadi kerusakan seperti ini yang disebut dengan ulcus pepticum. Jadi ada borok, ada luka yang ada di sini. Sebetulnya borok dan luka di sini tidak serta-merta langsung jadi seperti ini, perlu proses. Bisa berminggu-minggu, juga bisa berbulan-bulan. Tidak sederhana seperti ini, teman-teman. Nah, kaitannya dengan saum, ada beberapa jurnal yang saya baca, hampir sebagian besar jurnal, andai kata terjadi ulcus pepticum, luka di dalam lambung, borok di dalam lambung, maka ini tidak dianjurkan untuk saum apapun, ya. Termasuk misalnya di barat sekarang sedang tren intermittent fasting, itu juga tidak dianjurkan karena akan memperparah kerusakan dari dinding lambung jika terjadi ulkus seperti ini. Tetapi kerusakan itu bukan jadi ulkus saja, teman-teman, bukan borok aja, bisa juga di sini cuma lecet-lecet, ya. Ada radang-radang yang disebut dengan gastritis, itu boleh untuk saum. Bahkan dengan saum justru bisa meningkatkan, mempercepat proses kesembuhan. Itu, teman-teman. Ini kerusakan akibat lambung. Nah, ada juga bagaimana nih cara tata laksananya pengobatan. Jadi kalau kita lihat, ya, yang menyebabkan kerusakan di sini umumnya itu dari makanan yang mengandung alkohol, etanol, begitu ya. Kemudian dari obat-obatan yang mengandung NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Biasanya obat ini dikenal sebagai obat anti nyeri, teman-teman. Obat anti nyeri, obat anti rematik, begitu ya. Sehingga saya pernah melakukan penelitian tahun 2008 dulu ya, ketika masih sekolah. Dalam sehari itu kasus bocornya lambung itu bisa 2, bisa 3. Sampel yang saya dapat saat itu dalam 1 bulan itu ada 40, teman-teman. 40 yang menderita kebocoran lambung yang memerlukan tindakan operasi. 40 loh, jumlah yang sangat banyak. Nah, setelah diteliti, mereka itu mengkonsumsi jamu oplosan. Bukan jamu biasa ya, kalau jamu biasa bagus umum. Tapi jamu oplosan, apa itu jamu oplosan? Jamu tapi dicampur dengan obat kimia. Dan obat kimianya itu sebetulnya sudah sangat jarang dipakai di kalangan medis, yaitu golongan phenylbutazone. Itu obat anti nyeri yang kuat, tetapi mempunyai efek terhadap lambung, merusaknya itu kuat juga. Jadi katanya ketika minum jamu itu yang tadinya nyeri, pegal-pegal di kaki, nyeri lutut itu hilang seketika. Cuma dalam tempo setengah jam nyerinya itu udah nggak kerasa. Ya tetapi kalau efek obatnya udah habis ya nyeri lagi, begitu ya. Itu NSAID, phenylbutazone, yang dulu dicampur dengan jamu-jamu tuh ya. Dicampur juga dengan steroid. Saat itu ditemukan dexamethasone. Itu sebetulnya melanggar aturan. Tidak boleh jamu itu bercampur dengan bahan kimia berkhasiat obat ya. Saat itu saya bawa ke teman-teman di Badan POM gitu ya, lakukan penelitian dan ketemu tuh pabriknya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya. Faktor yang berikutnya adalah stres, teman-teman. Beberapa jurnal yang pernah saya sampaikan di sini, terjadinya iritasi pada lambung sebagian besar, saya pernah mendapatkan angka ya, 63% kerusakan dinding lambung ini dipicu oleh masalah stres. Wah, saya pikir ini angka yang cukup besar, teman-teman. Bagi terjadinya sebuah penyakit, angka 63% itu adalah angka yang sangat besar. Jadi pantas saja kalau misalnya beberapa WA yang masuk, konsultasi yang masuk, begitu ya, teman-teman mengeluhkan, sebetulnya dok nggak ada penyakitnya katanya. Setelah dicek juga nggak ada penyakitnya, dari kolesterol normal, tekanan darah juga bagus, kemudian juga fungsi-fungsi di tubuh itu bagus. Tapi kenapa lambung saya itu suka terasa pedih? Dan ketika kita telusuri, ada aspek psikis di sana. Ada aspek hati di sana, ketidaktenangan, ada kegalauan, ada cemas, ada stres, dan ada depresi di sana, teman-teman. Bayangkan, angkanya 63%. Sebuah angka yang sangat besar, teman-teman.
Jadi, ketika kita mengobati masalah lambung, ternyata bukan hanya masalah aspek fisik, bukan hanya masalah obat yang menurunkan produksi asam lambung, ya, atau obat yang menetralkan asam lambung, tetapi juga di sini bagaimana mengelola hati. 63%, suatu jumlah yang sangat besar. Andai kata ini bisa dikelola, kemungkinan 63% penyakit lambung itu sudah bisa diatasi. Ya, nah tinggal bagaimana kita mengelola kecemasan, mengelola hati itu dengan berbagai macam latihan diantaranya. Oh ya teman-teman, insya Allah nanti pada pekan depan, insya Allah karena banyaknya permintaan dari sahabat-sahabat semua, bagaimana pengobatan lambung itu dimulai dari berbagai aspek, ada aspek jasa dia, yaitu dengan obat-obatan, kemudian juga ada aspek psikis dan aspek hati, kemudian juga ada bagaimana latihan-latihan pengobatan tibu nabawi pada mah kronis, kalau kita istilahkan ya, atau pengobatan nabawi pada keluhan-keluhan di perut. Nanti insya Allah akan kita adakan pelatihannya pada pekan depan, insya Allah ya, pada pekan depan, pelatihan 7 rahasia meningkatkan sistem imun spesial edisi Ramadan. Ada 4 materi tambahan, ya. Ada 4 materi tambahan, yaitu materi tentang bagaimana kita melakukan terapi terhadap penyakit lambung ini dari berbagai macam aspek. Kemudian ada pengobatan tibu nabawi pada penyakit lambung. Di antaranya ada 2 materi tambahan pada pelatihan ini. Bagi yang ingin ikut, maka silahkan. Peserta insya Allah kita batasi sampai 60 kalau nggak salah ya. Karena kita akan bagi menjadi 3 grup. Mudah-mudahan teman-teman yang punya kesempatan pelatihannya ini online, silakan bisa hubungi mungkin nomor teleponnya nanti ya di Kang Apip. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi ketika adanya stres, adanya obat-obatan, adanya alkohol, kemudian adanya juga ini yang masuk berupa bakteri, ini akan mengakibatkan kerusakan pada membran lambung ini, pada dinding lambung ini, ya. Nah, ada juga ternyata obat-obatan yang berbasis alami yang bisa mengobati, memperbaiki kerusakan-kerusakan dari sel-sel lambung itu. Ya, itu mungkin kalau kita lihat secara sekilas, teman-teman, bagaimana lambung itu mengalami kerusakan atau damage, gitu ya. Bagaimana lambung itu bisa terjadi barrier dari mukosa itu rusak. Nah, sekarang balik dulu sebentar, punten teman-teman. Obat-obatan yang kita kenal pada saat ini umumnya ada 3 golongan besar obat-obatan ya. Yang pertama adalah untuk menetralkan asam lambung yang keluar. Nih, ada asam lambung yang keluar, mual, perih, pedih, kembung begitu ya. Ada obat untuk menetralkan asam lambung jika produksi asam lambung ini berlebihan. Yaitu apa? Yaitu obat yang bersifat basa. Obat yang bersifat basa kadang-kadang disebut dengan anti asam. Anti asam sering kita kenal dengan antacid, anti asid begitu ya, anti asam. Nah, anti asam itu adalah yang bersifat basa. Bisanya adalah aluminium hidroksida, kemudian juga magnesium hidroksida. Nah, obat tersebut dikonsumsi biasanya rasanya manis gitu, segar begitu ya, karena campur min di sini. Fungsinya adalah untuk menetralkan asam lambung. Sehingga asam lambung itu jumlahnya berkurang pada saat itu. Ada juga obat yang menurunkan produksi asam lambungnya. Yang banyak beredar itu ada 2 golongan teman-teman. Yaitu proton pump inhibitor, PPI begitu ya. Teman-teman mungkin yang punya penyakit lambung familiar dengan omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, kayak gitu ya. Bukan ojol mah bukan. Jadi obat itu berfungsi untuk mengurangi produksi. Ada juga yang disebut dengan H2 blocker, seperti
simetidin, kemudian juga ranitidin. Dulu ada famotidin. Sama itu juga secara mekanisme, yaitu untuk mengurangi produksi asam lambung. Jadi kalau teman-teman misal mengkonsumsi obat-obat tadi, berarti fungsinya adalah untuk menetralkan asam lambung antacid, kemudian untuk mengurangi produksi asam lambung pada golongan proton pump inhibitor dan H2 blocker. Ada juga golongan dari obat-obatan yang memperbaiki lapisan lambung yang rusak. Ya, di antaranya adalah seperti sukralfat. Sukralfat kayak Impepsa, Propepsa gitu ya. Itu untuk memperbaiki lapisan dinding lambung yang rusak. Ada juga misalnya rabemipid, ya sama itu juga untuk memperbaiki dinding lambung yang lecet, itu ya. Jadi itu obat-obatan ya. Jadi obat-obatan ada yang untuk menetralkan asam lambung, yaitu antacid. Antacid itu kalau obat merek dagangnya misalnya ada Promah begitu ya, ada Sanmah begitu. Itu adalah anti-acid atau obatnya basak untuk menetralkan. Ada juga untuk mengurangi produksi, yaitu proton pump inhibitor seperti lansoprazol, omeprazol, seperti itu ya. Baik, dok pusing pagi-pagi dikasih itu, ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang mempunyai asam lambung yang meningkat, familiar ya dengan obat-obatan itu, supaya kita ada gambaran. Baik, nah sekarang teman-teman, apa sih masalahnya hubungan stres itu dengan asam lambung, dengan kerusakan pada dinding lambung? Pada orang yang stres, baik itu stres akut atau sementara, ataupun pada stres yang kronis, akan terjadi perubahan sistem hormonal. Hormonnya berubah nih teman-teman. Yang keluar apa? Hormon-hormon stres. Hormon stres itu sebetulnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Untuk meningkatkan metabolisme, sangat penting itu hormon stres itu. Kenapa? Karena kita akan dipicu untuk lebih konsentrasi. Tetapi jika stresnya itu tidak pada tempatnya, stresnya itu berlebihan, maka hormon itu juga akan memacu pengeluaran asam lambung. Nih, jadi kalau misalnya cemas, depresi, kemudian stres, kemudian banyak problem yang memang masuk ke dalam hati, secara tidak langsung itu juga akan meningkatkan kadar asam lambung. Ya, kadar asam lambung itu menjadi meningkat. Ketika asam lambung itu meningkat dan di dalam lambungnya itu tidak ada makanan yang dicerna, maka lama-kelamaan yang terjadi adalah terjadi robekan atau terjadi kerusakan dari pertahanan tadi. Pertahanan tadi kan ada lendir ya, teman-teman ya, ada lendir, pertahanan. Nih, ketika stres, ini juga bisa terjadi kerusakan teman-teman. Asam lambung keluar terlalu tinggi, kemudian juga aliran darah di sini di bawahnya tuh deras mengalir begitu ya. Kemudian motilitas pergerakan usus itu juga, pergerakan lambung itu juga lebih meningkat. Maka lama-kelamaan akan terjadi kerusakan pada lapisan pertahanan lambung ini. Kita coba lihat. Ini ada percobaan teman-teman ya. Nih, ini pekan lalu sudah sampaikan. Di sini ada lambung. Ini bukan lambung manusia, tapi ini lambung tikus. Ya, ada yang A, B, kemudian C. Di sini teman-teman lihat ya. Nah, pada keadaan A ini artinya lambung dalam keadaan normal. Pada yang B, lambung terjadi ketika tikus itu diberi stresor akut. Ini pun teman-teman bisa lihat ya. Ada bercak-bercak di dalam lambungnya, itu bercak-bercak perdarahan, bercak-bercak merah seperti ini. Artinya di dalam lambung itu terjadi sebagian membrannya yang rusak, dindingnya yang rusak, sehingga terjadi spot-spot perdarahan seperti ini. Nih, ini ketika tikus itu diberi rangsangan stres akut. Terjadi bercak-bercak pendarahan seperti ini. Nah, yang C, tikus itu diberi rangsangan stres yang berkelanjutan. Stres kronis. Yang terjadi apa coba teman-teman? Bisa bandingkan antara A dan C ya. Jadi hampir seluruh permukaan lambungnya itu teriritasi.
Kalau pada stres akut terjadinya spot-spot seperti ini, bagian lainnya mungkin mulus, tapi pada keadaan stres kronis, inilah yang terjadi. Saya tidak mengatakan ini sama dengan stres pada manusia. Tetapi ini juga menjadikan gambaran bagi kita, bagi manusia ya. Andai kata diberikan stres yang berkepanjangan, stres kronis, kemungkinan ini yang terjadi. Karena kalau secara teori terjadi juga peningkatan hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin pada orang-orang yang stres. Pada tikus juga sama, terjadi peningkatan hormon stres tadi. Dan terjadi juga penurunan hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Hampir sama, mirip-mirip. Jadi kemungkinan pada manusia yang stres berkelanjutan juga akan terjadi iritasi seperti ini, teman-teman. Dan pada stres yang akut bisa juga terjadi spot-spot perdarahan seperti ini. Ya, baik. Jadi stres itu bukan bukan hanya kiasan. Oh, ibu penyakit lambung itu karena stres. Ini ada bukti ilmiahnya seperti ini, teman-teman. Sebetulnya saya pernah mendapatkan beberapa jurnal dulu, ya. Cuma saya cari lagi, kalau nggak ketemu, bagaimana hubungannya antara stres dengan hasil peneropongan. Jadi lambung itu diteropong, dilihat oleh kamera ke dalam gitu ya, dan dibandingkan pada orang yang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi dengan pada orang-orang yang normal. Dulu saya pernah dapat, cuma sekarang nggak ketemu, jurnal itu belum saya temukan. Dan terjadi ada perbedaan ya, di mana erosi pada dinding lambung itu terjadi pada manusia, pada orang-orang yang sering mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, itu kurang lebih, teman-teman, bagaimana stres itu berpengaruh terhadap terhadap pertahanan di dalam lambung. Nah, pada saat ini kita akan coba lihat bagaimana hubungannya pada orang-orang yang saum. Nih, pada orang yang saum. Kalau saum, apakah betul bisa menyehatkan tubuh? Apakah saum itu betul bisa mengurangi terjadinya penyakit pada lambung? Nah, sahabat-sahabat semua, silakan aja browsing nanti di sana. Ramadan fasting. Ramadan fasting bisa ditambahkan keywordnya di sana ya. Misal dengan gastric disease atau misal ulkus peptik. Nah, dari beberapa jurnal yang saya kaji, ketika orang mengalami luka di dalam lambung, berupa borok, begitu ya, hampir seluruh penelitian, baik itu yang mengkaji tentang Ramadan fasting, atau misalnya dengan intermittent fasting, pada non-muslim, banyak sekali istilah-istilah intermittent fasting, yaitu puasa yang terputus. Maksudnya terputus di sini adalah tidak terus-menerus. Kan ada puasa yang 24 jam terus-menerus. Ketika mereka puasa pada pagi hari, kemudian sore hari mereka berbuka, itulah yang disebut dengan intermittent fasting. Ya, pada intermittent fasting ternyata juga mempunyai dampak yang mirip-mirip dengan saum Ramadan. Mirip-mirip, tidak sama, ya. Nah, pada intermittent fasting, kemudian pada saum Ramadan, pada penderita yang ulkus peptik, yang lambungnya itu borok, ternyata itu bisa memperberat. Jadi, konsultasikanlah dengan dokter-dokternya. Tetapi, yang saya dapatkan, pada kasus iritasi lambung, di mana umumnya terjadi pada orang-orang yang cemas gitu ya, dengan Ramadan fasting, ini justru akan memperbaiki lapisan-lapisan dinding lambung. Masya Allah. Saya coba telusuri, kenapa ini bisa terjadi? Mekanismenya saat itu ada beberapa postulat, teman-teman, ada beberapa pendapat ya. Kenapa pada saum Ramadan, iritasi pada dinding lambung itu, ya, yang mungkin kalau kita lihat belum sampai pada borok, ternyata pada dengan saum, itu bisa terjadi perbaikan. Kita akan coba, teman-teman, kita lihat dari bagaimana pengaruh saum Ramadan itu terhadap sistem pengaturan tubuh. Kita coba lihat ya. Jadi, ketika kita meniatkan saum Ramadan, yang terjadi adalah niat itu akan berpengaruh terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh. Betul, niat itu berpengaruh, teman-teman.
Makin kuat niat, maka makin besar. Tubuh itu menyesuaikan berbagai macam hal sesuai dengan apa yang diniatkan. Mungkin simpelnya seperti ini. Ketika kita niatkan saum, maka tubuh kita itu akan diperintah oleh otak. Lambung, orang ini akan saum nih. Kamu jangan banyak mengeluarkan hormon-hormon untuk mencerna makanan ya. Dia nggak akan sarapan pagi. Lambung, siapkan nih. Kamu nanti tidak akan makanan yang masuk. Tidak ada makan siang nih nanti ya. Maka jangan dikeluarkan itu pepsin. Jangan keluarkan terlalu banyak itu asam lambung. Jangan terlalu banyak keluarkan zat-zat pencernaan enzim-enzim yang ada dalam usus. Ingat, orang ini lagi saum ya. Mungkin kasarnya seperti itu teman-teman. Dan itu memang terjadi. Jadi ketika kita mengkondisikan saum, akan terjadi perubahan biomekanisme yang ada di dalam tubuh sesuai dengan niat yang kita azamkan. Makin kuat itu niat, maka makin besar itu perubahannya akan terjadi menyesuaikan dengan tujuan dari niat tersebut. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah mengkaji teman-teman ya. Dalam suatu tugas ilmiah, waktu saya kuliah, bagaimana pengaruh niat terhadap ekspresi gen, terhadap protein yang dihasilkan oleh gen yang ada di sel. Ternyata itu sangat pengaruh. Dan protein itu berpengaruh terhadap, diantaranya, kesananya itu akan berpengaruh terhadap masalah perilaku. Jadi, simpelnya, niat itu sangat berpengaruh terhadap biomekanisme dalam tubuh, dan ketika niat itu diazamkan, akan berpengaruh terhadap perilaku diantaranya. Balik lagi ke saum ya. Nah, ketika kita meniatkan saum juga sama teman-teman. Ketika kita meniatkan saum, ada perubahan. Kan tubuh kita itu diatur oleh dua mekanisme besar ya. Sistem hormonal, di mana mengatur itu di otak itu ya, ada hipotalamus, ada hipofise, diatur melalui zat kimia yang dikeluarkan. Ketika stres, zat kimia yang dikeluarkan adalah adrenocorticotropic releasing hormone ya, yang akan merangsang pengeluaran hormon cemas, hormon stres. Ketika dia tenang, akan mengeluarkan hormon ketenangan, hormon cinta kasih. Di antaranya adalah hormon beta endorfin, hormon oksitosin, hormon dopamin di antaranya. Membuat kita itu happy, membuat kita itu senang. Ya, kebalikan dengan hormon yang tadi. Nah, sekarang bagaimana pada Ramadan? Kita lihat beberapa tayangannya teman-teman. Bagaimana pengaruh saum ya, saum terhadap punten sebentar, saya slideshow dulu ya. Ini intermittent fasting teman-teman ya. Saya coba bandingkan antara intermittent fasting dengan saum. Kalau kita lihat intermittent fasting, puasa yang terputus, tidak terus-menerus dalam 24 jam. Dalam penelitian ini tahun 2021. Ini teman-teman yang mau mencari jurnalnya, mangga silakan ya. Di antaranya, ini kesimpulannya saya sampaikan ya. Di antaranya dengan intermittent fasting ini mempunyai pengaruh terhadap apa? Terhadap koloni bakteri baik yang ada di dalam usus. Kemudian berpengaruh baik terhadap efektivitas pencernaan dan pengolahan makanan. Ketika berbuka, maka efektivitas pencernaan makanan itu lebih baik. Kemudian juga di sini menurunkan kemungkinan kebocoran dari saluran pencernaan, gut permeability. Dan ditemukan di sini adalah menurunkan proses peradangan. Gitu ya. Proses peradangan atau inflamasi. Ini dalam satu penelitian. Nah, dalam penelitian lain teman-teman, di sini juga berpengaruh bagaimana pada kondisi stres ini berpengaruh terhadap kelainan pergerakan dari usus, kelainan adanya pengeluaran dari zat-zat yang dikeluarkan ya pada keadaan stres akan berbeda ternyata dibandingkan dalam keadaan sehat. Nah, pada intermittent fasting teman-teman,
Teman-teman punten, di sini lihat ya. Ada penurunan hormon leptin, tapi di sini juga ada peningkatan hormon grelin namanya itu. Nanti kita lihat apakah dua makhluk ini ya, ketika saum 2 jam, 3 jam itu makhluk Allah yang disebut dengan hormon grelin itu belum keluar. Kapan hormon grelin itu keluar? Rata-rata pada puasa di atas 6 jam dan di bawah 12 jam. Itu hormon grelin keluar. Di antaranya manfaatnya ini teman-teman. Dia mengurangi peradangan. Ini dikatakan nih, menurunkan demyelinisasi. Jadi demyelinisasi itu jadi serubung otak itu, serubung saraf itu dilapisi oleh myelin namanya itu. Myelin itu berfungsi kalau kabel itu adalah pembungkusnya, sehingga kemungkinan kabel untuk korslet itu menurun ya. Dan pada penurunan penurunan demyelinisasi atau penurunan kerusakan dari selubung saraf ini juga ini berpengaruh terhadap penurunan demensia atau penurunan kepikunan ya. Ini beberapa penelitian di barat tentang intermittent fasting. Nanti akan kita coba bahas tentang grelin teman-teman ya. Leptinnya menurun, grelinnya meningkat. Punten kalau misalnya ini bahasa-bahasanya agak unik ya. Nah, kita lihat dari segi hormonal. Dari hormonal mungkin ini teman-teman yang paling kita dalami adalah pertama peningkatan dari hormon glukagon, yaitu hormon yang mengambil cadangan-cadangan glukosa dari lemak, dari otot, dari liver ya, untuk dijadikan sumber energi. Pada keadaan lanjut, maka akan diambil cadangan lemak untuk dijadikan energi. Di antaranya itu hormonal ya. Kemudian hormon yang berikutnya yang meningkat itu adalah hormon grelin. Hormon grelin meningkat pada saum di atas 3 jam, 2 jam gitu ya. 6 jam gitu. 6 jam ya, punten nanti akan saya coba lihatkan. Kemudian akan maksimal jika puasanya tidak lebih dari 12 jam. Itu ada hormon grelin. Baik, dok, para rusing kayak gini ya, istilahnya banyak aneh-aneh. Inilah ilmu Allah. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, ternyata mekanismenya rumit kayak gini teman-teman. Ya. Nah ini pernah saya sampaikan pada pekan kemarin. Ada hormon, teman-teman, yang diproduksi hormon kebahagiaan. Yang disebut dengan hormon endorfin. Diteliti nih, ini pada orang yang saum. 7 hari sebelum saum, dilihat kadar hormonnya. 7 hari pada saat dia saum, dilihat lagi kadar hormonnya. Kemudian pada hari ke-21, dia saum. Apa yang terjadi? Teman-teman lihat, grafik yang warna biru. Pada 7 hari sebelum saum, ini baseline. Dasarnya seperti ini. 7 hari ketika dia saum naik. Dan ketika 21 hari, kadarnya jauh lebih meningkat. Dibandingkan dengan baseline. Ini beta endorfin, teman-teman. Jadi, ketika kita berbicara masalah beta endorfin seperti ini, saya sering mengkaji ya di beberapa pertemuan bahwa beta endorfin itu berpengaruh terhadap regenerasi sel. Sel-sel yang tua digantikan menjadi sel-sel yang muda. Sehingga orang yang mempunyai hormon beta endorfinnya tingkatnya stabil begitu ya, maka akan terlihat awet muda. Hormon beta endorfin juga bisa mempercepat perbaikan sel-sel yang rusak. Maintenance sel-sel yang rusak. Hormon beta endorfin juga berpengaruh terhadap mood. Jadi merasa lebih enak, lebih tenang, betul, lebih bahagia, itu hormon beta endorfin. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika dikatakan bahwa pada orang yang saum terjadi peningkatan hormon beta endorfin, ternyata nyata adanya. Di antara perbaikan-perbaikan sel-sel tadi termasuk perbaikan sel pembuluh darah, sel saluran pencernaan, termasuk lambung. Jadi, ketika kita berbicara masalah saum, ya ternyata saum itu juga berdampak pada peningkatan hormon kebaikan. Bukan hormon jahat ya,
Kalau hormon adrenalin disebut hormon kewaspadaan, bukan hormon jahat. Ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, telah kita lihat dari satu aspek saja. Dari satu aspek saja. Ternyata saum Ramadan itu berpengaruh terhadap sistem kesehatan yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang seperti janji saya berikutnya, kita akan lihat bagaimana pengaruh dari hormon berikutnya yang keluar. Hormon apa yang keluar berikutnya? Yaitu hormon grelin, teman-teman ya. Hormon grelin ini berpengaruh terhadap sistem yang ada dalam tubuh sendiri. Punten. Kita lihat. Punten, saya coba lagi ya. Baik, punten. Jadi teman-teman mungkin nanti sharingnya kita akan coba di ini ya, setelah Zoom ini, setelah materi ini. Baik, bagi teman-teman mungkin yang nanti akan sharing atau berbagi ya, nanti insya Allah habis pertemuan ini jam 6 kita akan coba tanya jawab. Ya, barangkali ada yang memberikan masukan, begitu ya, pengalaman, boleh nanti ya. Kita akan di Zoom ya. Barangkali teman-teman yang sekarang menyimak yang ada di Facebook, IG, ataupun yang ada di Twitter, ataupun ada yang di YouTube, kalau ingin interaksi setelah pertemuan ini, jam 6 pas, nanti kita akan bersama ya, insya Allah lebih santai lagi. Di Zoom, silakan untuk masuk ke Zoom nanti ya, boleh. Nah, sekarang ini nih, ini yang betul-betul saya, apa namanya, yang bikin decak kagum. Masya Allah. Bagaimana medical benefit dari saum itu terhadap sistem hormonal, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, kemudian sistem imunitas. Masya Allah. Banyak sekali sahabat-sahabat semua yang membuktikan bagaimana manusia itu kalau dibiarkan begitu apa adanya, ya nggak berdaya manusia itu tuh. Bagaimana mengurus hormon, bagaimana mengurus jantung, nggak akan ada apa-apanya. Ketika kita diurus semuanya oleh Allah, ketika usus kita dipergerakan, ketika usus kita dikeluarkan zat-zat untuk mencerna makanan yang sangat spesifik, kurang lebih ada 230-an tuh mekanisme pencernaan yang ada di dalam usus kita itu, sehingga menghasilkan varian-varian menu yang berbeda-beda untuk setiap sel-sel yang sangat berbeda di dalam tubuh. Masya Allah. Sulit. Bagaimana caranya sarapannya nasi goreng, tetapi nyampe ke otak akan beda, nyampe ke rambut akan beda, nyampe ke tulang akan beda, nyampe ke mata akan beda. Sulit sekali teman-teman. Masya Allah. Ya, kadang-kadang ini nih, kita membatasi nikmat itu hanya dalam bentuk nominal. Itulah yang menyebabkan kita itu jarang bersyukur. Padahal kalau kita gali lebih lanjut, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan tanpa kita tahu, tanpa kita harus minta. Karena Allah tahu keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kita untuk meminta, maka udahlah, udah Allah beresin semuanya. Yang penting kamu mau tahu beres aja. Dan ternyata memang tubuh kita amat rumit, teman-teman. Baik, kita akan coba sedikit kita berbicara tentang bagaimana ya ketika saum. Inilah yang terjadi teman-teman ketika saum. Antara 0 sama 3 jam. Inilah yang terjadi. Teman-teman ya, lihat ya. Jadi di sini yang pertama konsumsi makanan, berarti kan kemungkinan masih ada sisa di sini ya. Kemudian ini ketika puasa 0 sampai 3 jam. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian ketika misalnya di sini lihat di lambung, maka akan terjadi peningkatan leptin dan penurunan grelin. Nah, simpan aja dulu di memori ya. Apa itu leptin, apa itu grelin. Ini 0 sampai 3 jam, teman-teman. Oke ya? Nah, di sini di pankreas mengeluarkan insulin. Insulin untuk apa? Untuk memasukkan glukosa yang telah dicerna ke dalam sel. Ini puasa antara 0 sampai 3 jam. Ketika puasa 4 sampai 24 jam, disinilah peningkatan hormon grelin, teman-teman. Jadi grelin itu belum maksimal keluarnya ketika dia puasa masih kurang dari 4 jam. Nah, dan ketika puasa itu lebih dari 24 jam,
maka grelin itu akan kembali menurun. Oke, kita lihat. Apa sih pengaruhnya dari tadi, Dok? Grelin aja. Apa grelin itu? Nama apa begitu ya? Nah, kita kenalan ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan di sini, punten. Oh ini glukosa monitoring teman-teman ya. Sebentar menyimpang. Jadi ketika puasa dibandingkan dengan di bulan non puasa, di bulan biasa begitu ya. Nah, ini before Ramadan yang biru, kemudian Ramadan yang merah di sini. Di sini adalah kadar glukosa. Jadi ketika kadar glukosa di sini iftar buka ya, maka kadar glukosa naik di sini dan selebihnya itu stabil. Jadi sebetulnya mah tidak terlalu banyak berbeda, teman-teman lihat ya. Tidak terlalu banyak berbeda kadar glukosa sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kalau misalnya pun nanti kita aktivitas ya, puasa lemes ya memang lemes. Ketika misalnya kita beranggapan lemes dan tidak ada energi, mungkin itulah yang terjadi. Tapi pada keadaan sebenarnya ini mirip-mirip loh, lihat. Kadar glukosa itu tidak terlalu jauh ya antara saum dan tidak. Oke, saya tadi janji masalah grelin. Nah, inilah hormon grelin. Nih, di antaranya yang keluar teman-teman ya. Apa sih hormon grelin itu manfaatnya? Ternyata sahabat-sahabat semua, dengan hormon grelin yang keluar pada saat saum, kita lihat tadi, kapan keluarnya? Kalau lebih dari 4 jam, ya, sampai 24 jam itu saumnya. Akan terjadi perubahan-perubahan yang berefek pada hormon-hormon lain. Di antaranya, ini teman-teman, growth hormone release. Jadi, ketika hormon grelin itu keluar, maka dia akan merangsang hormon pertumbuhan. Masya Allah. Hormon pertumbuhan dirangsang ketika seseorang saum dan ketika grelinnya itu keluar. Ya, teman-teman ya. Nih, di sini juga lihat, akan mengeluarkan apa lagi? Akan mengeluarkan hormon-hormon lain yang sekiranya berkaitan dengan ini lambung nih. Ini kan tadi saya akan membahas masalah lambung dulu, teman-teman ya. Di sini gastric acid secretion kadang-kadang bisa nurun, kemudian gastric movement juga bisa bergerak dan sebagainya. Artinya teman-teman semua, ketika kita lihat dalam situasi umum seperti ini, maka akan berpengaruh terhadap pengaturan sistem pencernaan, akan pengaruh terhadap pengaturan sistem hormonal. Di sini terjadi growth hormone, kemudian prolaktin releasing di sini keluar juga. Kemudian juga terhadap sistem reproduksi. Akan berpengaruh juga terhadap sistem jantung dan pembuluh darah, di antaranya itu teman-teman. Baik, itu beberapa kajian ya teman-teman tentang saum ini. Nah, bagaimana sekarang caranya agar saum yang kita lakukan ini, Ramadan yang akan kita lakukan, bermanfaat maksimal bagi sistem yang telah diuraikan singkat tadi, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat atau mengokohkan niat. Sekali lagi, niat sangat berpengaruh terhadap perubahan biomekanisme yang ada dalam tubuh. Yang kedua, jika saumnya itu ingin betul-betul berdampak pada perubahan sistem hormonal yang akan berpengaruh terhadap sistem pencernaan, otak, demilinisasi, penurunan ya, kemudian akan berpengaruh terhadap sistem jantung dan pembuluh darah. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah kendalikan emosi. Karena dengan pengendalian emosi yang terjadi adalah penurunan hormon stres dan akan memicu pengeluaran hormon rileks, hormon nyantai, hormon bahagia. Itulah disebut dengan beta endorfin. Nah, ketika hormon-hormon itu naik, maka akan terjadi perbaikan-perbaikan kerusakan dalam sel. Jadi sahabat-sahabat semua, itu beberapa hal tentang saum dan kaitannya dengan kesehatan lambung. Nah, sahabat-sahabat semua, ada informasi bagi teman-teman yang ini ada informasi dari MK Afiat.
MQ Afiat insya Allah akan meluncing produk karena sudah ditantang sama guru kita. Apakah MQ Afiat ini juga menyediakan bagian dari solusi? Iya, insya Allah. Alhamdulillah nanti kita akan launching propolis, MQ propolis di sana ya. Ada propolis mungkin yang akan kita produksi bekerja sama dengan PT Damar Propolis Indonesia. Bagi sahabat-sahabat semua yang berminat, nanti untuk sementara ya akan dibuka untuk 90 keagenan di seluruh Indonesia. Silakan. Bagi mereka yang terbiasa mungkin nanti jualan propolis atau jualan herbal lainnya, insya Allah kita punya propolis yang terstandar dan insya Allah kita sudah uji begitu ya. Silakan hubungi Pak Wagi. Mungkin Pak Wagi bisa share nomor teleponnya, mangga Pak Wagi, untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi agen ya. Insya Allah nanti dalam akhir pekan ini, awal April ya, insya Allah kita akan segera launching produknya. Jadi jadilah yang pertama di kota ibu bapak sekalian untuk menjadi agen. Kemudian yang kedua adalah insya Allah kita akan mengadakan pelatihan pra-Ramadan spesial. Pelatihan peningkatan 7 rahasia meningkatkan 7 sistem imun. Nah, spesialnya apa? Kita akan tambah materi-materi terkait masalah terapi asam lambung, ya, terapi asam lambung secara komprehensif dari aspek hati, aspek psikis, dan aspek psikis. Kemudian juga ada bagaimana pengobatan penyakit-penyakit lambung dengan tibu nabawi. Silakan bagi teman-teman yang kontak, mangga nomor kontaknya punten dibantu ibu bapak semua ya. Baik sahabat-sahabat semua, kita akan beralih di acara di medsos, kita akan beralih di Zoom. Bagi teman-teman yang mempunyai keluangan waktu, mangga silakan tunggu di Zoom. Bagi sahabat-sahabat yang ada di medsos, di IG, di YouTube, bagi yang ikut sharing, mangga silakan. Kita akan sama-sama ngumpul di Zoom, ya. Bagi sahabat-sahabat semua yang akan beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga amaliyah kita pada hari ini ditambahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diposisikan dalam kondisi sehat yang afiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.